Tuhan, puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat beribadah di gereja kita. Setelah minggu lalu kita mengadakan retret gabungan, hari ini kita kembali dapat beribadah. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Lukas pasalnya yang kelima. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Lukas pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11, dengan judul perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya duduk perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyang. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjala manusia." Dan setelah itu mereka menghela perahu-perahunya ke darat. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah bangkit dari kegagalan. Mungkin kita sudah pernah mengalami yang namanya gagal. Gagal itu adalah apa yang kita usahakan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Itu namanya gagal. Ya. Kita mengalami banyak kegagalan. Kita mengalami banyak kesusahan, kita banyak mengalami keputusasaan. Misalkan kita gagal sekolah, pernah 3 kelas, nilainya jelek, ya. Atau kita bekerja, pekerjaannya tidak maksimal. Ya. Kegagalan ini yang juga dialami oleh Simon pada waktu itu karena dia menangkap ikan. Mereka adalah seorang nelayan dan mereka menangkap ikan. Dan ketika mereka pulang, tidak ada satupun ikan yang mereka tangkap. Artinya mereka pulang dengan sia-sia, dengan tangan kosong. Tidak ada yang dapat mereka bawa untuk mereka jual. Ya. Simon mengalami kegagalan pada waktu itu sebagai seorang nelayan, karena tidak ada satupun ikan yang dapat mereka tangkap. Lalu pada saat itu datanglah Yesus kepada Simon di pantai Danau Genesaret.
saat itu Simon berjumpa dengan Yesus, dan Yesus berkata kepada Simon, geser dikit perahumu, karena aku akan memberitakan ajaran firman Tuhan. Di atas perahu itulah Yesus mengajarkan firman kepada orang banyak. Lalu setelah mengajarkan firman, Yesus berkata kepada Simon, pergilah, bawalah perahumu ke tempat yang lebih dalam, dan kembalilah kau menangkap ikan di sana. Saudara, kita mungkin saat ini sedang mengalami kegagalan demi kegagalan di dalam kehidupan kita. Kita sudah berusaha keras, kita sudah melakukan dengan kekuatan kita secara maksimal, kemampuan yang terbaik di dalam diri kita, kita sudah lakukan, tetapi tidak berhasil juga. Kita coba, terus coba, tetapi tidak berhasil juga. Tetapi kita mau melihat, ternyata begitu sulit dan kerasnya yang kita lakukan, kadang-kadang membuat kita menyerah, kadang-kadang membuat kita putus asa, kadang-kadang membuat kita sudah tidak mau lagi mencoba akan hal itu. Tetapi saudara, dari kisah yang kita baca pada saat ini, ada dua perbandingan. Ya. Kita lihat bahwa Simon ini adalah bukan seorang nelayan yang baru menangkap ikan. Dia adalah nelayan yang pekerjaannya memang sehari-hari menangkap ikan. Dia tahu waktunya kapan dia harus menangkap ikan. Dia tahu tempat di mana banyak ikan. Dia tahu perahu yang pas untuk dia bawa untuk menangkap ikan. Ya. Dan dia tahu kapan waktunya dia harus kembali ke pantai. Tapi saudara, yang dia dapatkan adalah tidak dapat apa-apa. Dia mengalami kegagalan. Tetapi di tangkapan yang kedua, ketika Yesus hadir di tengah-tengah Simon, lalu Yesus berkata, tangkap kembali ikan itu. Lalu dia menebarkan jalannya kembali. Dalam waktu hanya kurang lebih 10 menit, ternyata mereka sudah mendapatkan ikan yang sangat besar. Bahkan firman Tuhan katakan perahu mereka sampai tidak sanggup lagi menampung ikan, dan mereka harus memanggil teman-temannya yang lain untuk menampung ikan tersebut. Ada dua perbandingan. Yang pertama, Simon sudah bekerja keras dengan kemampuan yang dia miliki, dengan alat-alat yang dia pahami. Ternyata dia gagal. Dia kerja keras, dia berusaha, butuh waktu yang lama dia lakukan, ternyata dia gagal. Tapi yang kedua, dia pergi kembali memancing ikan di tempat yang sama, dengan cara yang sama, dengan perahu yang sama, tetapi dia bisa mendapatkan ikan yang banyak. Perbedaannya di mana, saudara? Perbedaannya adalah di tangkapan yang kedua ada Yesus di sana. Di tangkapan Simon yang pertama tidak ada Yesus. Ya. Tapi di tangkapan yang kedua ada Yesus di sana. Dan Yesus mengubahkan kegagalan yang dialami oleh Simon menjadi sebuah kebangkitan yang besar, bahkan berlimpah-limpah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Yesus. Hari ini saudara, firman Tuhan menguatkan kepada kita, mari kita bangkit di dalam kegagalan hidup kita. Kita mungkin pernah gagal, kita mungkin pernah melakukan sesuatu dan itu tidak berhasil. Tapi hari ini firman Tuhan menguatkan kita supaya kita bangkit dari kegagalan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bangkit dari kegagalan hidup yang kita alami saat ini? Yang pertama adalah kita harus mengutamakan hadirat Tuhan. Tuhan ingin melihat kita sehat, Tuhan ingin melihat kita berhasil, Tuhan ingin kita melihat pelayanan kita bagus, Tuhan ingin melihat hidup kita diberkati melimpah-limpah. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan terlebih dahulu di dalam hidup kita, bagaimana kita
kita bisa bersuka cita, bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi yang pertama adalah kita harus hadirkan Tuhan dulu di dalam hidup kita sebelum kita melakukan sesuatu. Artinya kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Setiap perencanaan kita, setiap harapan kita, setiap keinginan kita, dan apapun yang mau kita lakukan, kita bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kita juga harus hidup di dalam hadiratnya Tuhan. Sehingga ketika saudara mengalami kegagalan, saudara tidak merasa putus asa dan kecewa. Saudara akan bangkit karena Tuhan terus menopang dan mendorong saudara. Karena apa? Tuhan bersama dengan kita. Ya. Ada sebuah kisah tentang seorang perwira yang pada saat itu datang kepada Yesus karena anak buahnya sedang sakit. Kemudian perwira ini datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, tolonglah, anak buahku saat ini sedang sakit di Kapernaum. Kemudian perwira ini berkata kepada Yesus, Guru, aku hanyalah seorang anak buah, dan yang sedang sakit ini adalah bawahan. Guru, engkau tidak layak datang ke rumahku. Janganlah datang ke rumah kami. Guru tinggal bilang saja, apa yang guru perintahkan akan aku lakukan. Seperti aku lakukan, seperti saya lakukan kepada anak buah saya, itulah yang akan engkau lakukan kepadaku. Saudara, seorang perwira ini, dia tahu pada saat itu dia membutuhkan Yesus kepada anak buahnya yang saat itu sedang sakit. Perwira ini adalah perwira yang murah hati dan baik hati. Bahkan ketika Yesus bawa ke rumahnya, dia merasa tidak layak untuk Yesus datang ke rumahnya. Dia merendahkan diri di hadirat Tuhan. Dia merendahkan diri di hadapan Yesus dan berkata, Guru, aku adalah bawahan. Ya. Kalau saudara ingin mengalami kebangkitan dari Tuhan, kita harus bisa merendahkan diri di dalam hadirat Tuhan. Jangan kita tinggikan diri kita. Jangan kita sombongkan hidup kita dengan apa yang kita miliki saat ini, dengan kemampuan yang kau miliki saat ini, sehingga membuat hidup kita ini sepertinya tidak butuh lagi pertolongan Tuhan. Ya. Kita merasa apa yang kita lakukan bisa berhasil dengan kemampuan kita. Tidak, saudara. Oh, saya pintar, saya mendapatkan nilai yang bagus, pasti saya bisa terima kerja tempat yang bagus. Belum tentu. Saya dapat di universitas yang bagus, belum tentu. Kalau kita menyombongkan diri kita, maka apa yang terjadi? Tuhan tidak akan menyatakan pertolongannya bagi kita. Oleh sebab itu, kita harus menyerahkan kepada Tuhan seluruh aspek kehidupan kita. Maka Tuhan akan juga memberkati seluruh aspek hidup kita. Dari bagian yang kecil sekalipun, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, Petrus menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup. Ketika Yesus datang kepada Petrus dan berkata, bolehkah aku masuk ke dalam perahumu? Petrus mengizinkan Yesus untuk memakai perahunya untuk berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan kepada orang. Jadi yang pertama, saudara, untuk kita bangkit dari kegagalan, yang pertama adalah kita harus menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua adalah kita harus belajar menjadi taat dan setia. Ya. Sebelumnya Petrus sudah pergi menangkap ikan dan hasilnya adalah kosong, nol, tidak dapat apa-apa. Tapi Yesus berkata kepada Petrus kembali, Petrus, bertolaklah ke tempat
lebih dalam, tebarkanlah jalamu dan tangkaplah ikan. Ya. Padahal dia baru saja pulang dari tengah laut sampai ke pantai, baru saja menangkap ikan. Pada saat itu dia mungkin sudah lelah, dia sudah capek, ya. Dia mungkin sudah stres, sudah putus asa, gak ada ikan ini. Udah capek dia sampai pagi, dari malam sampai pagi menangkap ikan. Tetapi Yesus kembali menyuruh dia untuk pergi lagi ke tengah laut untuk menangkap ikan. Ya. Apa respon yang dilakukan oleh Yesus? Maka Petrus pun melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada dia. Petrus taat dan setia akan perintah Tuhan. Yang kedua, saudara, supaya kita bangkit dari kegagalan, kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus bisa mencari Tuhan. Kita harus mendengarkan setiap firman Tuhan dan melakukannya dengan taat, sehingga kita dapat memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Di dalam ayat 36 ayat 11 dikatakan, jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Ayat berkata, jikalau mereka mendengar dan takluk, mereka akan hidup mujur. Kalau kita dengar saja perintah Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita pun akan disertai oleh Tuhan. Yang penting adalah kita taat saja sama Tuhan, kita setia saja sama Tuhan, maka Tuhan akan membangkitkan hidup kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika Simon menjawab apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup dia, dan dia tidak membantah, yang dia lakukan hanya taat, kita lihat bahwa Tuhan menginginkan supaya hidup kita percaya kepada Dia. Yang penting percaya saja kepada Dia, dan kita melakukannya dengan taat, tanpa kita harus khawatir, tanpa kita harus bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita percaya saja melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak kehilangan berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Seandainya pada saat itu Simon tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, dia tidak dapat apa-apa, saudara. Dia hanya dapat jala yang kosong, perahu yang kosong, tidak mendapatkan ikan apapun. Tetapi karena Simon taat perintah Tuhan, dia mendapatkan berkat yang berkelimpahan di dalam hidup dia. Yang kedua, mari kita taat dan setia kepada perintah Tuhan. Lakukanlah apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Hiduplah dalam kekudusannya Tuhan. Jangan kembali kita melakukan dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Beribadah dengan sungguh-sungguh, layanilah Tuhan, dan muliakanlah Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Maka kita akan melihat kebangkitan demi kebangkitan terjadi di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana supaya kita bangkit dari kegagalan, yaitu kita berharap bahwa Tuhan akan bertindak bagi kita. Saudara kasih dalam nama Tuhan, yang ketiga adalah kita harus berharap dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Petrus sangat berharap kepada Yesus pada saat itu dan janjinya. Dia berharap Tuhan akan bertindak baginya. Sebab itu Petrus tidak takut gagal. Dia bertindak bukan karena kemampuannya sendiri, tetapi dia bertindak berdasarkan kuasa Tuhan. Sehingga dia akan melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupannya.
kita harus berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan berharap kepada apapun, jangan berharap kepada orang lain, jangan berharap kepada manusia, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak dalam hidup saudara. Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Tuhan akan menunjukkan mujizat yang besar. Dia melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagimu. Kau yang direndahkan akan ditinggikan oleh Tuhan. Kau yang tidak tahu apa-apa akan diberikan kemampuan oleh Tuhan. Kau yang tidak bisa apa-apa akan dimampukan oleh Tuhan ketika engkau berharap kepada Tuhan. Ya. Dan apa yang terjadi ketika kita sudah berharap kepada Tuhan? Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Kita akan takjub, kita akan kagum akan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dan pada saat itu kita sadar. Dan waktunya kita mengalami perubahan dan pemulihan dari Tuhan. Ketika Simon melihat bahwa kuasa Tuhan nyata, dan dia melihat bagaimana ikan-ikan itu berlimpah-limpah ditangkap oleh mereka di perahu mereka dan perahu-perahu yang lain, disitulah Simon sadar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lalu Simon berkata, "Guru, aku adalah orang yang berdosa. Guru, aku adalah orang yang tidak layak di hadapanmu. Guru, aku adalah orang yang tidak berkenan kepadamu." Dan pada saat itu Yesus berkata, "Simon, sekarang kau bukan lagi penjara ikan, tetapi penjara manusia. Ikutlah bersama." Maka Simon menjadi muridnya Yesus pada saat itu. Saudara, jangan takut akan hidup kita saat ini. Kita punya Tuhan yang akan membangkitkan hidup kita. Tuhan akan menunjukkan kuasanya, Tuhan akan menunjukkan mujizatnya, Tuhan akan lakukan sesuatu yang besar dalam hidup saudara jika saudara berharap dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh. Akan ada sesuatu yang Tuhan rencanakan yang terbaik terjadi dalam hidupmu. Percayalah kepada Tuhan. Ketika kau melihat kuasa Tuhan bekerja, disitulah waktunya kau melakukan perubahan. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadi murid Kristus yang benar dan hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Amin. Hari ini kita akan lihat kebangkitan terjadi. Tuhan ubahkan kegagalanmu menjadi kebangkitan demi kebangkitan di dalam kehidupan saudara. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri.